Kan dia baik Maha Peri. Ya, ada yang udah capture? Siapa? Apakah suara saya terdengar? Adik-adik mohon direspon ya. Lagi ya ini. Iya. Kan kami living together. Kayak nggak tahu aja lu. Izin dokter, sudah dokter. Sudah ya, siapa tadi yang capture? Nadine dokter. Nah, nanti minta tolong kirim ke WA saya ya. Kasih Baik ya. dokter, terima kasih dokter. Oke, kita bisa mulai ya. Untuk kuliah hari ini, saya izin share screen. Oh, di iPad gue nggak bisa. Ya nggak keluar suaranya. Dental alloy. Alloy. Apakah sudah terlihat? Izin dokter, terlihat dokter. Ya, makasih ya. Kita mulai ke KP yang pertama dulu ya, yaitu tentang dental alloy. Oke. Ini tuh. Jadi ini periodic table ya, mungkin kalian masih ingat pas zaman kuliah dulu belajar kimia. Nah, kita belajar sekarang tentang logam ya atau metal dan yang biasa dipakai di kedokteran gigi. Nah, jadi ada metal dan ada alloy. Metal itu logam ya, dan alloy itu bahasa Indonesianya logam paduan. Nah, jadi metal yang seperti kita tahu ya, metal itu logam, sifatnya itu kuat dan padat. Terus, tapi walaupun dia kuat dan padat, dia juga, tapi dia di suatu titik dia bisa dimanipulasi gitu. Misalnya kalau dia bisa dicairkan dengan suhu yang tinggi, sehingga dia bisa mudah dibentuk seperti itu ya. Dan sifatnya juga mengantarkan elektrik dan thermal conductors ya. Jadi yang seperti kita tahu dia mengantarkan panas dan mengantarkan elektrik. Lalu apa itu alloy? Nah, alloy itu adalah gabungan dari dua atau lebih jenis metal. Tujuannya mengapa kita gabung metal itu menjadi alloy. Maksudnya digabungin satu jenis metal menjadi beberapa jenis metal digabung jadi alloy. Itu tujuannya untuk mengimprove dari sifat-sifat baik yang ada di metal itu sendiri. Jadi misalnya untuk meningkatkan kekuatannya atau meningkatkan sifat-sifat baik lagi, misalnya anti korosi atau kekuatan fisik-fisik yang lain gitu ya. Dan biasanya untuk membuat alloy itu adalah dengan melting atau mengencerkan alloy tersebut sehingga digabungkan menjadi satu kesatuan. Kurang lebih seperti itu ya. Itu yang disebut dengan alloy atau logam paduan. Nah, jadi apa yang diharapkan dari sifat-sifat yang diharapkan dari dental alloys itu, yang pertama yang pasti biokompatibel ya. Jadi dia walaupun di dalam rongga mulut, dia bisa uh, tidak menimbulkan toksik di rongga mulut dan dia bisa bertahan dalam cairan rongga mulut ya seperti saliva, tidak merilis uh, apa senyawa-senyawa yang berbahaya bagi tubuh. Terus dia juga harus tahan terhadap tarnis dan korosi. Terus thermal propertiesnya juga oke, cocok untuk material-material lain yang ada di rongga mulut. Terus apa kekuatannya juga oke, cocok untuk menahan daya kunyah yang ada di rongga mulut.
Terus juga castability ini berarti dia bisa dibentuk ya, bisa dilelehkan dan bisa dicetak sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Lalu dia bisa diharapkan juga alloynya bisa bonding dengan porselen. Sehingga kalau metal kan warnanya tidak estetik ya, tidak sama dengan warna gigi. Nah, diharapkan dia bisa bonding juga dengan porselen sehingga bisa didapatkan estetis sesuai seperti gigi asli. Jujur ya. Terus juga economic consideration dan harganya ya. Dari Bukan harganya, sih, ganti bola untuk ada yang ingin bertanya? mau fokus gengsi. Atika ingin bertanya? Serius. Kalau ingin bertanya silakan raise hand ya. Oke, terus sampai mana ya? Sampai ekonomi ya. Nah, jadi dia harganya juga tidak terlalu mahal dan masih terjangkau oleh pasien seperti itu. Nah, ini adalah klasifikasi dari dental casting alloy. Ada 4 menurut textbook ya. Ada berdasarkan dari noble metal contentnya atau jumlah logam mulia yang ada di dalam alloy tersebut. Lalu klasifikasi berdasarkan mechanical properties-nya, lalu principal elements dan dental application. Kita bahas satu persatu ya. Nah, pertama kita bahas tentang klasifikasi alloy berdasarkan noble metal content-nya atau kandungan dari logam mulia. Jadi apa itu logam mulia atau noble metal? Itu adalah logam yang tahan terhadap oksidasi dan korosi gitu ya. Jadi seperti kita tahu kalau logam mulia yang terkenal mungkin emas ya. Terus ada beberapa jenis yang lain, ada 8 di sini. Nah, jadi kalau klasifikasinya untuk noble metal content ini dibagi 3. Kalau high noble itu dia mengandung besar dari 40% emas dan totalnya 60% logam mulia di berat alloy tersebut. Kalau dikategorikan noble saja itu hanya mengandung besar dari 25% noble metalnya dari berat alloynya. Tidak perlu, kalau tidak ada emas itu masuknya noble. Tapi kalau kecil dari 25% kandungan noble metalnya itu dikategorikan predominantly base metal. Nah, untuk klasifikasi selanjutnya itu menurut mechanical properties-nya atau berdasarkan dari ISO ada 5 tipe ya, berdasarkan kekuatan atau kekuatan dari alloy tersebut menerima stres terhadap misalnya stres misalnya tekan atau stres yang lainnya ya. Pertama, tipe 1 yang paling rendah itu ada low stress, tipe 1. Nah, itu dia alloynya cukup lunak ya, sehingga cocoknya hanya untuk bagian yang kecil saja, misalnya seperti untuk inlay atau untuk restorasi yang indirect yang kecil gitu ya. Kalau tipe 2 itu medium, nah itu moderate ya, lebih di tengah-tengah. Ini bisa untuk inlay atau onlay. Kalau onlay lebih besar ya dibanding inlay. Terus kalau tipe 3 itu high stress, lebih tinggi lagi. Itu tipenya hard. Itu bisa itu cocok untuk crowns atau bridge yang pendek. Lalu tipe 4 itu very high. Itu lebih keras lagi, cocok untuk veneer, crown atau bridge yang lebih panjang. Dan yang paling tinggi kekuatannya adalah ekstrim tipe 5.
Dan ini dia maksimum ya, cocok untuk yang digunakan sebagai removable partial dentures atau kerangka logam gigi tiruan lepasan. Nah, ini mungkin kalau kalian yang belum terpapar ya dari klinis, jadi indirect itu ada yang inlay, onlay, dan ada crown. Kalau inlay itu dia belum menutup seluruh cups, masih tapi dia sudah cukup besar kavitasnya, tapi belum menutupi cups. Kalau onlay dia sudah menutupi cups, tapi belum keseluruhan dari cups gigi tersebut. Kalau crown itu dia menutup seluruh cups gigi hingga ke cervical. Semuanya sekali kakaknya itu ada 40 kelompok gitu. Ya, selanjutnya klasifikasi selanjutnya itu alloy berdasarkan elemen yang ada di dalamnya atau principal elements. Jadi biasanya tuh dikategorikan dari logam apa yang paling banyak di alloy tersebut. Misalnya kalau kita sebut misalnya palladium based alloy, berarti mayoritas logam yang ada di alloy tersebut adalah palladium. Atau misalnya bisa juga dinamakan dari 2 atau 3 jenis metal yang ada di alloy tersebut. Misalnya palladium emas, terus palladium silver atau kobalt kromium, atau nikel kobalt kromium. Jadi disusunnya itu namanya berdasarkan kontennya yang paling tinggi. Misalnya kalau palladium silver ini berarti yang lebih tinggi di depan, terus yang diikuti dengan yang kedua tertinggi gitu ya urutannya. Lalu klasifikasi selanjutnya yaitu untuk berdasarkan dental application. Jadi ada 3 kategori untuk all metal fixed prosthesis, metal ceramic prosthesis, dan removable partial dentures. Ini bisa dilihat saja ya biasanya alloy-alloy apa yang cocok digunakan untuk protesa-protesa yang berbahan logam. Nah, jadi biasanya ini logam-logam yang biasa digunakan untuk alloy di kedokteran gigi, yaitu emas ya atau gold. Nah, jadi dia baik ya untuk nobel atau mulianya, dan mudah juga untuk di cast atau dibentuk sesuai dengan yang diharapkan, misalnya seperti crown atau inlay seperti itu. Lalu ada copper. Kalau copper ini dia juga memperkeras alloy tersebut ya, namun copper ini dia warnanya agak kemerahan ya. Jadi kalau diberikan terlalu banyak di alloy, copper ini bisa meningkatkan warna kemerahan dari alloy tersebut dan menurunkan juga resistensi dari alloy tersebut dari korosi. Lalu platinum. Platinum ini sering digunakan juga untuk dibonding dengan porselen ya, untuk PFM karena kesamaan thermal koefisiennya. Lalu ada palladium juga memperkeras alloy dan memberikan warna lebih keputihan. Lalu ada silver juga cocok juga ditambahkan ke copper karena dia akan mengurangi warna kemerahan yang dihasilkan dari copper tersebut. Terus ada ini yang major elementsnya yang sering digunakan. Terus ada minor elemen yang ditambahkan untuk meningkatkan properties dari alloy tadi. Ada zinc. Dia fungsinya untuk oxygen scavenger ya, untuk mencegah silver itu menyerap oksigen saat diencerkan ya, saat di melting. Dan ada juga IN, SN, dan Fe untuk memperkeras dari alloy tersebut. Nah, jadi mungkin kita balik sedikit. Jadi kan alloy itu dia tujuannya untuk material, misalnya kita bikin indirect restoration ya.
Nah, jadi untuk membuat inlet restoration itu kita perlu mengcasting, istilahnya casting itu jadi eh, alloynya diencerkan terus dimasukkan ke dalam case-nya itu dalam cetakan atau moldnya itu. Nah, nanti setelah dalam keadaan encer, baru nanti dia akan mengeras saat kembali ke apa namanya ke suhu ruangan gitu ya. Nah, jadi tapi mungkin kita juga tahu sifat-sifat dari logam itu dia ada kontraksinya ya atau shrinkage gitu ya. Jadi ini ada 3 stage dari testing shrinkage ini. Pertama di stage 1 itu saat alloynya kita panaskan, lalu kita tuang ke dalam casting. Nah, itu dia akan ada terjadi initial contraction. Ada kontraksi dulu pertama saat suhu antara suhu panas dan suhu cair. Terus stage 2 itu adalah fase saat liquid menjadi solid. Nah, itulah dari dia cair, terus pas suhunya mulai menurun dan alloynya akan mulai mengeras ya. Kalau logam kan sifatnya keras ya. Jadi karena suhunya menurun dia mulai mengeras. Nah, itu akan terjadi juga shrinkage. Dan shrinkage yang paling besar itu terjadi di stage 3 yaitu saat dia dari yang udah mulai menurun dan mulai dia mendingin suhunya sampai ke room temperature. Dan ini yang paling banyak terjadi shrinkage dari dental alloy. Nah, kita masuk ke ceramik metal ceramik alloy lah. Ini lumayan paling sering mungkin digunakan di kedokteran gigi ya, yaitu porcelain piezo metal. Karena kita tahu kalau kedokteran gigi tentu kita menginginkan estetik yang baik ya, dan estetik yang baik itu adanya di porselen. Tapi kadang kalau ada misalnya untuk gigi-gigi posterior agar untuk mengurangi biaya bisa dan juga menambah kekuatan digabungkanlah porselen dengan metal. Jadi di bagian dalamnya itu metal, di luarnya itu porselen sehingga estetiknya tercapai tetapi juga kekuatannya juga tercapai. Nah, jadi apa syarat alloy yang bisa digunakan untuk PFM itu dia bisa bond ya, bisa menempel dengan baik dengan porselen, terus linear coefficient expansionnya cocok dengan dental porselen, dan temperaturnya juga cocok untuk diaplikasikan dengan porselen. Ya, jadi bagaimana caranya menggabungkan porselen dengan metal itu, jadi ada bonding factornya namanya oxide layer. Nah, dan juga karena coefficient expansionnya harus cocok antara metal dan porselen. Jadi oxide layernya itu apabila terlalu tipis itu kurang jadinya pelekatan antara porselen dan metalnya. Jadi dia harus pas ketebalannya sehingga bonding antara porselen dan metal itu sama atau cocok gitu ya. Tapi kalau oxide layernya jadi terlalu tebal juga tidak bisa ya. Jadi sehingga ada kekuatan dari crown PFM-nya tadi itu juga nggak baik dan mudah gagal restorasinya, sehingga oxide layernya itu ketebalannya harus sesuai dan pas untuk mendapatkan perlekatan atau bonding dari metal dan porselen itu yang baik. Oke. Nah, ini ya kira-kira cerita saya tadi. Jadi ini PFM ya. Ini giginya yang di bawah, yang warna putih itu giginya. Terus ini crown apa namanya PFM. Jadi yang metal itu di bagian dalam yang menyentuh ke gigi, dan yang bagian luar itu adalah
porselennya. Jadi dari luar itu terlihat dia estetik ya. Cuma di dalamnya ada metal yang warnanya kurang estetis. Jadi antara metal dan porselen ini ada lapisan oxide layer yang menghubungkan antara dan menempelkan lah istilahnya antara porselen dan metal. Oke, ini bisa dibaca saja ya apa saja metal-metal yang biasa digunakan untuk porselen. Bisa tombol metal dan atau bisa juga base metal. Nah, kita selanjutnya lanjut ke yang logam lain yang biasa digunakan kedokteran gigi, yaitu untuk partial denture frameworks atau kerangka logam gigi tiruan lepasan ya, gigi tiruan lepasan kerangka logam. Nah, seperti kita lihat ya, ini kayak ini giginya karena nggak ada, ini cuma kerangkanya aja ya. Jadi kerangkanya itu terbuat dari logam. Biasanya yang digunakan itu chromium, nikel, dan copper. Terus biasanya NICR dan COCR-nya itu yang sering digunakan untuk frameworks dari partial denture ya. Nah, dia kelebihannya itu karena dia kuat, rigid, jadi cocok untuk long span framework. Long span itu maksudnya yang panjang gitu ya, dari ujung ke ujung ini dia mampu menahan kekuatan dari beban kunyah di rongga mulut. Nah, selanjutnya alloy yang sering digunakan juga untuk kedokteran gigi itu titanium dan titanium alloys ya. Dan ini cocok untuk implan. Jadi bisa juga untuk crown, bisa juga untuk implan yang ditanamkan ke tulang alveolar ya. Biasanya yang digunakan ini yang ini titanium 6 aluminium 4 vanadium. Ini khas ya, titanium alloys yang sering digunakan untuk implan. Jadi aluminium itu untuk kekuatannya dan vanadium untuk menurunkan porosi dari implan tersebut. Nah, tadi kita udah bahas ya, tadi tuh rata-rata yang saya bahas itu adalah tentang casting alloy tadi kan. Nah, ada juga alloy di kedokteran gigi itu namanya dental rod alloy atau alloy yang dihasilkan bukan dari casting tapi dengan mechanical ya. Jadi alloynya itu tidak jadi metal-metal untuk membuat alloy itu tidak dipanaskan, diencerkan lalu digabungkan, tapi dibuat secara mechanical dengan suhu ruang ya. Atau istilahnya cold working ya. Nah, dan biasanya alloy yang dengan dental rod alloy ini dia yang tinggi properties itu yang baik itu di bagian tensile strength-nya dan elastisitasnya ya. Jadi dia lebih fleksibel dibanding casting ring yang rigid. Nah, ini ya kira-kira perbedaannya. Kalau saya cerita tadi, kalau casting cast alloys itu kan dia dipanaskan sehingga dia encer atau meleleh, terus dibikin dituang ke cetakan sehingga lalu dia mengeras lalu terbentuklah misalnya kayak crown atau inlay gitu ya. Tapi kalau rod alloy itu dia tidak dalam proses pemanasan, tapi dia dibuat dengan secara mekanis dan dalam tidak suhu panas. Dan ini nanti hasilnya alloynya itu elastis dan high tensile strength. Ya, bisa dibaca. Kalau yang rod alloy itu dia mechanically work, kalau cast alloy itu dia di-melted sama dituang ke dalam mold. Kalau yang rod alloys itu dia elastis. Kalau yang cast alloy itu dia high compressive strength, tapi dia tidak fleksibel ya. Jadi kalau rod alloy contohnya seperti wire yang kalian kerjakan sekarang ya, itu wire itu termasuk rod alloy.
Atau bisa juga arc wire untuk ortho dan post atau pin. Kalau yang cast alloy yang seperti kita ceritakan tadi bisa crown, bisa bridge, inlay atau ya. Jadi kayak nih wire yang kalian pakai sekarang itu kan itu juga dari logam ya, stainless steel. Nah, itu termasuk kategori dari wrought alloy. Atau juga bisa jarum-jarum endodonti, karena dia diharapkan ada fleksibilitas ya untuk menjangkau saluran akar. Nah, itu masuk kategori wrought alloy. Jadi contoh yang sering digunakan materialnya bisa stainless steel, cobalt-chromium, nikel titanium atau niti, atau platinum gold palladium alloys. Nah, jadi ini cara pemilihan alloy di kedokteran gigi. Jadi misalnya kalau kita butuh alloy yang yang untuk high flexibility bisa bisa dibengkok-bengkokkan gitu ya, fleksibel atau high tensile bisa dibuat untuk ditarik, itu masuknya ke rod alloys. Bisa berupa niti atau stainless steel. Tapi kalau kita butuh yang rigid untuk misalnya framework dari protesa lepasan kerangka logam, cocoknya pakai yang tipe base metal atau yang ISO tipe 5 tadi yang extreme hard, extreme stress. Atau kalau kita butuh yang untuk estetis misalnya crown di depan, nah tentu itu perlu yang estetis. Lalu kita pakai alloy-alloy yang cocok untuk porcelain fused to metal atau PFM yang bisa bergabung dengan porcelain. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin ini dia teoritis sekali ya, tapi nanti pengetahuan ini diperlukan juga untuk nanti pemilihan material kalau kita mau membuat misalnya protesa atau crown. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya cukup, dokter. Ada yang ingin tanya untuk yang alloy? Dan dari saya cukup dipahami, dokter. Ya, oke. Ini 1 KP ya. Kita KP selanjutnya mungkin saya izin istirahat dulu 5 menit ya. Nanti kita kumpul lagi jam 13.37 ya. Baik, dokter.
Dila kira-kira ngomong apa ya di sharing session ini? Tahu sama saya masuk tapi tapi bosan. Walaupun pas namanya kan oh interpret kayak itu kayak pengalaman dia gitu. Walaupun kayak kelebihan gitu. Nonton berarti tentang nonton. Aku mulainya di profesor viral. Itu pernah dia itu kayak enggak pernah sih pas itu enggak waktu yang keterima SAG kan iya yang kan terus udah kita tuh sama sekali ada enggak yang penting lagi di mana sedangkan kita kalau harus enggak sih teman satu ya apa ya pacar mana kok waktu dia kayak gitu tidak iya tapi dia sama masih banyak iya sama ya kak ya mungkin ada tuh kalau dia sama masih ada kak kalau kita jadi tapi itu jadi kita itu anggaran ruangan terus kampung administrasi pun dikit sedikit Ya, Assalamualaikum. soalnya mas itu baru pengen main selain Ya, bisa kita mulai lagi ya. Izin dokter, baik dokter. Apakah sudah terlihat? Izin terlihat dokter. Ya, selanjutnya kita masuk ke investment material ya. Cuma sebelumnya mungkin ada perlu apa istilahnya pengenalan sedikit ya, karena mungkin belum terbayang nanti kalian kayaknya akan kuliah ini lagi di blok 11 sepertinya.
tentang wax casting ya, atau apa namanya, penanaman wax dalam casting ring ini untuk bisa membuat inlay, onlay atau crown gitu ya. Jadi biasanya nih anggap eh, kita mau bikin crown atau onlay di gigi molar gitu ya. Jadi gigi molarnya itu sudah dicetak, misalnya udah dipreparasi, terus sudah dicetak gitu ya. Nah, jadi nanti kan udah dapet nih model kerjanya, dan model kerja itu kita dokter gigi buatkan untuk wax patternnya atau model lilinnya gitu ya, dibuat sesuai bentuk yang diinginkan. Misalnya kita bentuk online, terbuat online-nya dari wax gitu. Nah, jadi setelah yang mereplicating the missing tooth gitu, atau mengisi dari kavitas yang sudah dipreparasi tadi. Lalu selanjutnya dia akan ditanamkan di sprue namanya. Jadi sprue itu dia akan ditempel di ujung. Jadi giginya itu ditempel, lilinnya itu ditempel di ujung sprue-nya itu. Jadi sprue ini nanti terbuat juga dari lilin ya. Jadi nanti dia akan apa namanya, istilahnya sebagai jalan yang dibuat untuk dari casting itu ke waxnya. Jadi nanti dia akan ditanam di dalam casting ring. Nah, casting ringnya itulah yang akan diisi dengan investment material ya. Nah, jadi investment material itu adalah pengisi dari apa namanya, casting ring ini, dan selanjutnya casting ringnya ini akan dibakar untuk apa namanya, melelehkan dari lilin yang sudah dibikin tadi. Nah, jadi kan lilinnya sudah apa namanya, sudah meleleh nih. Nah, nanti kan akan terbentuk rongga di dalam itu yang wax yang jadi terbentuk rongga dari yang onlay atau crown yang ingin kita bikin tadi kan, karena lilinnya sudah meleleh. Nah, disitulah kita masukkan alloy tadi ke dalam cetakan yang casting ring tadi. Nah, lalu dibiarkan dia suhu ruang. Nah, dan akhirnya sudah terbentuklah crown dan atau inlay yang kita inginkan tadi. Tinggal di finishing, polishing, dan nanti eh, jadi ini proses lab semuanya ya, proses lab yang indirect restoration tersebut, sehingga nanti pasien sudah bisa datang ke dokter gigi, lalu akan disemenkan crown tersebut ke rongga mulut pasien. Sampai sini kebayang nggak ya? Izin terbayang, Belum terbayang ya, karena belum dikerjakan. Tapi kita nggak ngerjakan sih, yang ngerjakan orang lab, tapi minimal kita terbayang prosesnya gitu ya. Oke. Nah, jadi kira-kira seperti ini ya. Ini misalnya kita bikin crown ya. Ini jadi waxnya di sini di ditanam di dalam casting ring. Terus ini ada sprue-nya yang dibuat untuk tempat mengalir uh, alloy-nya. Nah, nanti ditanam di dalam investment material gitu ya. Lalu selanjutnya ini akan dibakar, dan ini nanti wax-nya akan meleleh, dan kan investment materialnya kan sudah mengeras, jadi akan terbentuklah rongga, dan di rongga ini kita masukkan alloy yang sudah di molten tadi, dan nanti mengeras baru dia jadi wax. Jadi wax, jadi crown atau onlay yang diharapkan. Nah, jadi sekarang kita masuk ke investment materialnya tadi ya. Nah, jadi apa syaratnya dari investment material untuk membuat casting ring tersebut? Nah, jadi dia harus refractory dan thermally stable. Jadi maksudnya itu adalah dia tahan terhadap suhu yang sangat tinggi ya. Kan kalau metal yang dicairkan itu dia pasti suhunya sangat tinggi ya. Bisa ratusan, mungkin 500 derajat Celcius. Nah, kalau gips biasa tidak akan sanggup untuk menahan suhu setinggi itu. Nah, jadi kalau investment material itu dibutuhkan refractory dan
thermally stable. Jadi dia bisa menahan exposure dari high temperatures dari molten metal tadi, dan saat metalnya mendingin atau kembali menurun suhunya ke suhu ruang, dia juga bisa turun suhunya mengikuti suhu dari molten metal tadi. Dan dia juga investment material ini nggak boleh juga berinteraksi dengan metal tadi, chemical, sehingga tidak merusak dari bentuk atau struktur yang ada di alloy tersebut. Dan dia juga harus mudah dikeluarkan dari casting cetakannya itu. Jadi kenapa dibutuhkan investment material yang spesifik ya, nggak bisa kayak hanya gypsum, misalnya gypstone biasa atau gips plaster biasa gitu ya, karena dia shrinkage itu tadi. Jadi kan seperti sebelumnya kita cerita bahwa alloy itu dia ada sifat shrinkage yang ada tes yang tadi di KP sebelumnya, stage 1, 2, 3. Nah, dari yang suhu tinggi menurun ke suhu rendah itu akan terjadi shrinkage ya dari metalnya. Nah, jadi kalau bayangin aja misalnya nih, kita udah punya cetakan, anggaplah kalian punya cetakan alginat kan, terus kalian mencetak, terus kalau cetakannya nanti dia shrinkage atau mengerucut, jadi ukurannya jadi nggak sama dong sama yang asli, gigi aslinya kan, sedangkan kita inginnya presisi kan ya ukuran. Nanti kalau kita harapannya nanti inlay atau online-nya tentu sama ukurannya sama cetakan kita ya. Nah, makanya investment materialnya dia harus bisa mengkompensasi dari shrinkage itu tadi. Nah, jadi dia bisa mengexpand atau expansion namanya ya, sehingga dia bisa menahan shrinkage dari alloy yang dituangkan ke dalam casting ring tersebut, gitu ya. Jadi dia syarat-syaratnya untuk untuk investment material itu ya mudah dimanipulasi, dia bisa dia sifat-sifatnya baik juga selain baik di suhu ruang, bisa harus juga baik sifat-sifat fisiknya di suhu tinggi, dan dia juga bisa expand, terus dia tidak dan dia harus ada. Nah, kalau kita kan kalau yang gips biasanya kita nggak pengen dia ada porus ya. Nah, kalau ini kita berharap dia ada juga porus sedikit di dalamnya itu agar bisa mengeluarkan udara saat eh, molten metalnya dimasukkan ke dalam casting ring, gitu ya. Terus permukaannya harus halus, terus mudah dibuka ya seperti tadi ya, dan harganya tidak mahal. Ini pakai kaki kan guys ya. Nah, jadi ini intinya ini ya, ada tiga komposisi utama dari investment material tersebut. 3 ya, ada refractory material, binder, dan modifiers. Jadi refractory materials ini adalah materials yang berfungsi untuk menahan suhu yang tinggi tadi, temperatur yang tinggi dari saat pembuatan alloy untuk inlay, onlay, atau crown. Jadi dia tahan terhadap suhu tinggi. Terus binder ini untuk sebagai pengikatnya ya, sebagai lem antara material ingredients atau komposisi-komposisi yang ada di investment material. Dan juga ada other components kayak modifiers yang untuk menambah atau meningkatkan sifat-sifat atau properties yang baik dari investment material tadi. Ya, ini ya. Jadi ada majority-nya 65% itu refractory material. Dia kayak berupa mungkin bisa dibilang kayak filler ya, kayak bahan pengisi yang dia bertahan, dia yang dapat menahan
suhu tinggi Sama siapa? dari metal yang Itu molten metal yang tadi, dan ada 134 binder atau kira-kira 30% untuk sebagai pengikat antara semua ingredients yang ada dalam investment material, lalu modifiers, ya beberapa bahan-bahan kimia yang digunakan untuk meningkatkan udah belum? physical atau mechanical properties-nya. Ya, jadi yang biasa digunakan di kerutan gigi itu ada 3 ya investment materialnya. Ada gypsum bonded investment material, ada phosphate bonded, dan ethyl silicate bonded. Kita bahas satu-satu ya. Jadi kalau untuk gypsum bonded itu dia ada 3 lagi ininya klasifikasinya. Tadi kan udah ada 3 nih jenis investment material. Kalau gypsum bonded dia ada lagi 3 tipe. Menurut ada specification, ada yang thermal expansion, ada yang hygroscopic expansion, dan ada juga tipe 3 untuk gold removable partial denture framework. Nah, jadi kalau gypsum bonded ini komposisinya ya tetap 3 tadi yang saya bilang tadi kan ada refractory, ada binder, dan ada modifier ya. Kalau gypsum bonded investment ini bindernya adalah gypsum atau alpha hemihydride atau stone. Nah, terus dia kira-kira jumlahnya 25-45%. Nah, dan ini dia berfungsi juga untuk menahan Sudah. thermal contraction. Selanjutnya yang bagian Nah, oke. Kalau yang selanjutnya silika ini adalah yang refractory komponennya. Biasanya yang digunakan itu quartz dan cristobalite. Dan kalau untuk modifiernya biasanya digunakan boric acid atau NaCl. Oke, ini bisa dibaca aja ya keterangannya ya. Dan biasanya setting time-nya itu sekitar 5-25 menit. Nah, jadi tadi ada jenisnya kan, tadi ada normal expansion, ada thermal expansion, ada hygroscopic expansion, ada yang untuk FPD framework. Kalau yang normal expansion itu dia nah, jadi dia itu silikanya berperan untuk apa namanya sebagai refractory agentnya ya, untuk menahan apa namanya panas. Lalu silikanya ini jadi kan kalau gypsum itu dia mungkin kalau udah belajar ya tentang gypsum ya. Gypsum ini kan dia ada kristal-kristal yang terbentuk kalau diaduk dengan air ya. Nah, nanti silika ini akan menahan untuk terbentuknya kristal-kristal gypsum yang ada di investment materialnya tadi. Terus jadi untuk expansionnya itu untuk yang thermal expansion ini sekitar 0,4%. Nah, ada juga yang kedua itu hygroscopic setting expansion. Nah, jadi kalau yang tadi apa namanya expansionnya hanya 0,4 atau sampai 0,6%. Kalau yang hygroscopic expansion ini dia lebih besar ekspansi dari investmentnya bisa ekspansi saat setting ya. Nah, bisa 6 kali lebih besar dibanding yang biasa. Nah, jadi dia ini bisa lebih besar itu karena ukuran silika partikelnya atau yang refraktorinya tadi lebih halus sehingga dia meningkatkan ekspansinya. Dan misalnya kalau ingin apa namanya ingin menurunkan ekspansinya bisa bermain di water powder ratio-nya. Jadi misalnya kayak kalau kita gunakan apa namanya airnya lebih banyak daripada misalnya rasio air dan powdernya airnya lebih banyak sehingga itu bisa menurunkan ekspansinya gitu ya.
Oke, terus ya, jadi pokoknya itu bedanya ya. Kalau yang normal setting itu ekspansinya sekitar 0,4 dan kalau hygroscopic itu dia lebih besar ekspansinya 6 kali lebih besar dibanding yang biasa. Nah, kalau yang thermal expansion itu dia tergantung dari jumlah silikanya. Ada yang 60% dan ada yang 75%. Ya, jadi ekspansi dari dari investment material itu memang tergantung dari tipe refraktorinya ya. Biasanya refraktorinya kan tadi ada jenisnya ada 2, ada yang cristobalite, ada yang quartz. Kalau yang cristobalite dia expand lebih dibanding quartz. Juga berpengaruh dari tipe gypsum yang sebagai binder yang digunakan untuk investment materialnya, juga berpengaruh dari rasio water dan powder tadi, dan ya, jadi kalau misalnya thermal expansion itu lebih menurun, maka expandnya juga lebih menurun. Ya, ini kira-kira ya. Jadi kan kita lihat kalau dari grafik ini, kalau water powder ratio-nya lebih rendah, maka lebih tinggi expandnya. Tapi kalau makin dinaikkan waternya, maka lebih menurun expansion dari investment material yang gypsum bonded tadi. Ya, oke. Terus dia ini ya harus bertahan dari ya seperti yang saya cerita tadi ya. Investment material ini perlu dia bertahan di suhu tinggi ya, karena yang dimasukkan ke dalam, yang dicetak gitu ya, di dalam casting itu adalah molten metal ya, yang suhunya sangat tinggi, sehingga dia harus bisa menahan suhu tinggi yang berasal dari molten metal tersebut. Nah, dan juga diharapkan gypsum bonded ini juga ada porosity-nya ya. Jadi dia ada porositasnya untuk untuk jalan keluar dari udara yang terperangkap di dalam casting ring tersebut saat dituangkan molten metal. Nah, jadi biasanya dia akan berdifusi dari pores atau dari apa ya, porositas yang ada di investment material tersebut. Ya, tapi misalnya kalau terlalu banyak gypsum yang ada di dalam sana, maka akan too much hemihydrate. Hemihydrate ini kan kristal yang dihasilkan dari gypsumnya, makanya investmentnya jadi terlalu padat, sehingga tidak didapatkan porositas yang diinginkan untuk keluarnya udara yang terperangkap dari casting ring tersebut. Oke, tadi kita udah selesai ya untuk gypsum bonded. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kita masuk ke phosphate bonded lagi ya. Kalau tadi dia rata-rata sama ya, dia pasti 3 sama antara refractory, binder, dan other komponennya. Dan kalau yang di phosphate bonded itu refraktorinya sama antara quartz dan cristobalite atau silika ya. Dan tapi yang berbeda itu bindernya itu magnesium oxide dan monoammonium phosphate ya. Terus dia juga menggunakan special liquid kalau yang gypsum bonded kan dia dengan air, kalau ini dia pencampurnya dengan special liquid berupa colloidal silica. Nah, jadi ini cocok kalau phosphate bonded ini kalau untuk metal ceramic alloys. Kalau tadi yang gypsum bonded itu cocok untuk gold alloy, kalau yang phosphate bonded ini cocoknya untuk metal ceramic alloy. Ya, jadi expansionnya, jadi dia menggunakan untuk
apa namanya untuk manipulasinya itu menggunakan colloidal silica ya. Jadi untuk meningkatkan setting dan thermal expansionnya. Nah, tapi untuk mengontrol expansion itu bisa juga special liquidnya dicampur dengan air biasa apabila kita ingin menurunkan expansionnya, tapi casting ringnya itu apa namanya hasil castingnya itu jadi tidak selicin kalau hanya menggunakan special liquid. Oke, kalau untuk working dan setting time-nya ya, kalau kita aduk lebih cepat, maka settingnya juga lebih cepat. Kalau liquid powder ratio-nya dimainkan, maka bisa untuk memanipulasi dari setting time. Oke, yang terakhir tipe dari investment materialnya itu ada ethyl silicate bonded investment ya. Yang kalau yang tadi gypsum bonded itu cocok untuk gold alloy. Kalau yang phosphate bonded cocok untuk metal ceramic alloy. Nah, kalau itu silicate bonded ini cocok untuk removable partial denture framework alloy. Nah, dia sama tadi ada binder factory sama ada komponen ya. Tapi kalau yang itu silicate ini bindernya itu berupa silica gel. Nah, ini kira-kira apa namanya kesimpulannya lah ya. Kapan kita pakai gypsum, kapan pakai phosphate, kapan pakai ethyl silicate. Nah, jadi kalau yang berbeda itu bindernya untuk gypsum, bindernya gypsum, kalau phosphate magnesium oxide, kalau ethyl silicate itu silica gel. Terus juga tujuannya untuk mengcasting apa? Kalau yang gypsum itu untuk gold alloy, kalau phosphate itu untuk metal ceramic alloy, kalau yang ethyl silicate itu untuk removable partial denture yang dari alloy ya. Terus juga suhu yang kalau yang gypsum itu di bawah 700 derajat, kalau phosphate dia bisa lebih tinggi ya, sampai di atas 700 derajat Celcius, dan ethyl silicate yang paling tinggi besar dari 1000 derajat Celcius. Dan kekuatannya gypsum itu moderate, kalau phosphate itu tinggi, dan ethyl silicate juga tinggi. Oke, ini referensinya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Mungkin kalau yang investment material ini banyaknya kita lebih ke apa ya namanya pengenalan ilmunya aja ya. Karena jarang, kalau saya dulu sih sempat di skills lab. Ada skills lab untuk mengecor casting ring dengan investment material. Tapi untuk yang sekarang udah nggak ada lagi. Cuma tetap kita butuh apa namanya ilmunya ya untuk membedakan kita sama yang bukan dokter gigi kan dari ilmu teori-teori seperti ini ya. Jadi diharapkan juga dapat memahami lah material-material yang ada di kedokteran gigi, termasuk salah satunya investment material. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi? Boleh yang alloy tadi atau yang investment material atau yang kemarin juga boleh. Cavity harness dan liner. Atau saya yang bertanya? Iya, saya aja yang bertanya. Siapa yang nanya, Kak? Hah? Siapa? Gitu. Gimana nih, Adek? Saya yang nanya? Apa mau saya panggil salah satu? Nggak ada yang jawab? Nanya. Apa ini? Bagus banget. Bagus.
Kebetulan waktunya masih banyak nih. Mana? Ada yang mau bertanya lagi atau saya yang bertanya? Cukup? Izin dokter, seperti